Kisah malam pertama bersama bidadari surga yang selalu perawan saat berhubungan intim. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe. Semoga yang like dan yang subscribe masuk surga, amin. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Di surga kenikmatan hubungan intim bagi laki-laki akan sebanding dengan kekuatan 100 lelaki. Untuk menjawab pertanyaan, apakah di surga ada hubungan kelamin? Apakah itu sama dengan pesta seks yang setiap laki-laki akan diberi 70 bidadari, lalu bebas melakukan semuanya, terutama dalam memenuhi kebutuhan syahwatnya? Tonton video ini sampai akhir agar semakin paham. Ketika seorang muslim pada akhirnya dimasukkan ke surga milik Allah, maka ia bisa melakukan apapun termasuk berhubungan biologis ya. Berhubungan intim tidak hanya bisa dilakukan di dunia saja, tapi ternyata juga di surga milik Allah kelak. Hal ini merupakan satu dari sekian kenikmatan di surga. Allah mengatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 71 artinya, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Apapun yang diinginkan, mau apa saja di surga diperbolehkan, termasuk berhubungan intim. Ia kemudian mengisahkan tentang sebuah hadits dari salah satu sahabat Nabi Muhammad yang meriwayatkan kisah pertemuan Nabi dengan seorang pria ahli kitab. Pria tersebut berkata kepada Rasulullah, "Wahai Abul Qasim," nama panggilan lain untuk Nabi, "engkau mengatakan bahwa ahli surga akan makan dan minum." Rasulullah pun membeberkan hal tersebut, bahkan menjelaskan dengan lebih detail, "Iya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu sungguh akan diberi kekuatan 100 lelaki dalam hal makan minum, dan juga seks." Hubungan biologis tetap ada di surga, namun berbeda dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kuantitas bisa dilihat dari segi seseorang akan diberikan 100 kekuatan laki-laki. Jadi satu orang bisa mengulangi hubungan seks berkali-kali. Selain kuantitas akan ada kualitasnya. Kalau tidak mungkin bisa berulang-ulang. Riwayat lain pun mengatakan hal serupa. Misalnya dari sahabat Anas meriwayatkan, seseorang mukmin diberi kekuatan sedemikian rupa dalam hal hubungan seksual. Ditanyakan kepada Rasulullah apakah ia mampu melakukannya. Rasul menjawab, "Iya, diberi kekuatan 100 orang pria." Jadi pada intinya seseorang kelak akan mendapat kenikmatan gitu besar di surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai makan minum, hingga hubungan biologis. Bahkan Allah memberikan kekuatan berkali-kali lipat kepada manusia, agar bisa merasakan nikmat lebih besar dari apapun yang disukai, termasuk berhubungan intim. Salah satu kesibukan lelaki di surga kelak adalah memecahkan perawan para istri-istrinya. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus, ketika di surga pada saat laki-laki usai menggauli istrinya. Malam pertama gitu perawannya telah pecah. Lalu setelah usai berhubungan, keperawanan sang istri kembali lagi atas izin Allah. Dan gitu seterusnya. Gitu suami membuka perawan istri dan sang istri dikembalikan lagi ke perawanannya. Disebutkan dalam kitab Tamasya Kawarga oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Rasulullah bersabda, sangkar laki-laki ketika berdiri pada saat syahwatnya datang, maka akan terus berdirinya selama 70 tahun. Beda halnya kalau saat sekarang, baru berdiri 1 jam udah kelepek-kelepek, hehehe. Kalau sekarang tak seberapa, baru main sebentar udah capek. Di dunia kalau laki-laki yang sudah berumur 40 ke atas hasrat seksualnya sudah mulai menurun. Bahkan ada yang minta ampun sama istrinya. "Maaf sayang, abang capek, hahaha." Kelak di surga semua usianya muda. Tidak ada capek. Semua kekurangan yang ada di dunia pada seseorang, pada saat di surga akan Allah tiadakan semua kekurangan itu. Rasa sakit dan lelah selamanya tidak akan ada di surga. Wangi keringat penghuni surga gitu harum bagaikan wangi kasturi. Dan gitu juga bau angin surga yang memiliki wangi kasturi, yaitu salah satu wangi harum yang paling dicintai Rasulullah. Kenikmatan lainnya dalam surga juga disebutkan dalam sebuah riwayat. Setiap keinginan yang baru saja terbersit di hati, maka keinginan itu pun hadir dalam sekejap mata. Karena di dalam surga tidak ada lagi batasan, sebagaimana di dunia. Di surga khusus Allah ciptakan bagi hamba-hamba pilihan untuk memenuhi kebutuhan nafsunya. Dan di sana mereka bebas mau berbuat apa saja, tidak ada larangan lagi.
Dalam surga tidak ada malam, sepanjang hari, selamanya siang. Matahari di surga tidak membuat kita kepanasan, sinarnya sejuk dan dingin sepanjang hari. Waliullah tidak sempat berpikir ke arah demikian, karena ada yang dianggap lebih nikmat dibanding pesta seks, yaitu kenikmatan bertemu dengan Allah langsung. Selaku pemilik semua kenikmatan yang dipikirkan oleh para wali, justru sebaliknya, apakah di surga masih bisa sujud kepada Allah? Para waliullah menikmati di surga karena al-muqarrab, nikmat sekali dekat dengan Allah. Kisah para wali di surga, salah satu kisah itu adalah Abu Qasim al-Junaidi. Pada saat beliau bertanya kepada Allah, kenapa tidak melihat para umatnya di surga, padahal Allah telah berjanji, umat Abu Qasim al-Junaidi dan yang mencintainya sama-sama masuk surga. Kemudian dijawab sama Allah, sebenarnya umatnya masuk surga, tapi tidak ada yang ingin ketemu Allah. Saat diperlihatkan memang mereka di surga sedang pesta seks, makan-makan dan sedang menikmati fasilitas lainnya. Di surga karena orientasi orang yang masuk surga itu beda-beda. Kalau kelasnya para wali masuk surga untuk ketemu Allah, maka untuk menjawab pertanyaan itu kepada kita masing-masing yang bukan ahli ibadah, apalagi seorang wali, untuk apa kita masuk surga? Tolong tulis komentar di bawah video ini. Semoga dengan kisah hikmah ini dapat mengubah pemahaman kita tentang nikmat surga.